Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya firman pada hari ini meneguhkan kami akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan menolong kami untuk mewujud nyatakannya melalui ungkapan syukur yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 4 ayat 1-9. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Sahabat GKI Klasik Solo, kemarin saya membuka Facebook dan mendapatkan pengingat memori dari Facebook berupa foto anak kedua kami, Sasa, yang menyandang Down syndrome. Foto itu saya post di Facebook pada tahun 2016. Nah, seperti ini fotonya. Nah, ketika saya melihat foto itu, saya jadi teringat bahwa pada saat itu anak kami masih berusia 2 tahun 4 bulan. Pada saat itu dia baru belajar untuk berdiri tanpa pegangan dan mulai belajar untuk melangkah 2-4 langkah. Juga baru bisa mengucapkan 5 kosakata serta mulai belajar mengenal anggota tubuhnya dan juga belajar warna-warna. Nah, walaupun perkembangannya itu termasuk terlambat dibandingkan anak yang seusianya, tetapi saya ingat bahwa saat itu kami cukup bersyukur atas perkembangannya, sebab tidak semua anak penyandang Down syndrome mencapai tingkat perkembangan seperti itu di usia yang sama dengan Sasa. Ada yang lebih terlambat lagi. Nah, lalu saya melihat Sasa yang sekarang yang sudah berusia 8 tahun 4 bulan dengan proses tumbuh kembangnya yang progresnya kelihatan baik. Wah, saya merasa sangat-sangat bersyukur. Eli, 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 Ini suruh belajar gayanya ngantuk. Tapi senyum. PA apa? PA? 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 Apa? Eli. Lalu kemudian saya jadi teringat masa-masa ketika Sasa baru lahir, di mana kami berdua begitu syok dan merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Saya sempat merasa tidak ingin ketemu siapa-siapa dan saya sering menangis, sebentar-sebentar menangis
Saya memikirkan bagaimana nanti masa depannya, bagaimana nanti kalau dia dibully, atau kalau dia dijauhi orang-orang, atau dia diejek, atau bagaimana nanti kalau kakaknya kena imbasnya, apakah nanti kami orang tuanya bisa menemaninya sampai dia dewasa, mandiri, dan banyak pertanyaan-pertanyaan pergumulan yang lainnya. Namun kemudian waktu itu berlalu dan saya sudah bisa menerima dan bangkit untuk menghadapi kenyataan. Berpikir apa ya yang harus bisa saya lakukan, kami lakukan sebagai orang tuanya untuk menolong anak ini bertumbuh kembang. Tetapi baru saja kami bangkit, ternyata ada beberapa kenyataan lainnya yang cukup membuat kami bergumul kembali. Bahwa anak kami ada kelainan kebocoran jantung, bahwa ternyata matanya minus dan silinder, bahwa ternyata dia seringkali kesulitan untuk bernafas karena setiap kali bernafas berbunyi grok 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 grok. Dan itu harus diterapi dengan sinar infrared atau di nebulizer seperti itu. Jadi setiap hari kami orang tuanya juga harus waspada bagaimana kondisi pernafasannya. Dan ada banyak pergumulan lainnya, ada banyak hal yang harus kami lakukan yang tidak mudah untuk supaya anak kami mendapatkan tumbuh kembang yang lebih baik. Ya memang sih pada waktu itu rasanya lelah jiwa raga, rasanya banyak sekali waktu, tenaga, pikiran, biaya yang harus dikeluarkan. Wah, jangan ditanyalah kalau soal itu. Tetapi sekarang semua itu sudah berlalu dan anak kami ternyata bertumbuh kembang dengan baik, walaupun tetap tidak bisa dibandingkan seperti anak normal ya, yang seusianya dia. Dan dia membutuhkan, baik dia maupun kami membutuhkan usaha atau effort yang lebih keras, lebih banyak daripada anak-anak yang seusia dia. Dan tapi akhirnya ada perkembangan-perkembangan yang mengembirakan. Tahun lalu dia lulus di TK reguler, jadi TK yang tidak untuk anak berkebutuhan khusus, dan sekarang dia sudah SD kelas 1 di jalur ABK. Untuk soal bicaranya dia sudah banyak, dia juga sudah bisa melompat, sudah bisa berlari, bisa menari sederhana, bisa menggambar, bisa menyanyi walaupun nggak ada nadanya, bisa nyetak YouTube, bisa download game di HP, dan lain sebagainya. Kalau kami mengingat masa itu dan melihat masa kini, betapa kami merasa bahwa kebaikan demi kebaikan Tuhan itu terus kami alami di dalam hidup. Pertolongan demi pertolongan, pemeliharaan demi pemeliharaan. Dan kalau kami mengingat itu semua, ternyata betul-betul kami menghayati bahwa tuntunan Tuhan itu membuat kami sanggup menjalani babak demi babak dalam kehidupan kami. Apa yang kami pikir sulit, ternyata bisa kami lalui. Apa yang kami pikir buntu, ternyata ada jalan keluarnya. Apa yang kami pikir kami tidak akan kuat untuk melaluinya, ternyata kami dikuatkan. Pengalaman ini adalah refleksi dari bacaan hari ini, di mana bangsa Israel meletakkan batu-batu peringatan setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, yaitu Sungai Yordan terbelah dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah tanah yang kering. Batu-batu peringatan itu menjadi monumen peringatan bagi bangsa Israel akan kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Bukti dari penyertaan dan pertolongan Tuhan sekaligus juga penggenapan janji Tuhan akan tanah perjanjian. Karena pada saat itu terjadi, posisi mereka adalah hendak memasuki tanah perjanjian, ya, mengakhiri pengembaraan di padang gurun dan hendak memasuki tanah perjanjian. Setiap kali mereka melihat batu-batu peringatan itu, mereka akan ingat bahwa Tuhan telah, pernah, dan akan selalu menolong mereka. Mereka juga harus menceritakan kepada anak cucu mereka turun-temurun akan perbuatan Tuhan ini supaya mereka tidak lupa atau tidak putus asa saat menghadapi babak-babak kehidupan yang nampaknya sulit dilalui. Supaya mereka selalu ingat
bahwa mereka memiliki Tuhan yang maha besar, yang selalu ada bagi umatnya di segala zaman. Dalam kehidupan masa kini, sahabat GKI Klasik Solo, apakah masih relevan untuk mendirikan batu-batu peringatan semacam itu? Tentu saja, hanya saja bentuknya bisa bermacam-macam, dalam bentuk yang berbeda, bukan lagi dalam bentuk batu-batu seperti yang disusun oleh bangsa Israel. Kita bisa menceritakan secara langsung kepada orang lain pengalaman kita saat ditolong oleh Tuhan, saat mengalami kuasa Tuhan, saat mengalami kemurahan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman lain kita bersama Tuhan yang bisa menjadi kesaksian hidup kita akan kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga bisa menuliskannya, kita juga bisa mengabadikannya dalam bentuk foto, dan di era digital seperti sekarang ini, tulisan kita, foto kita, atau mungkin video yang kita buat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, kesaksian hidup kita, bisa kita bagikan di media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Dan cerita kita, tulisan kita, foto kita, video kita dapat menjadi batu-batu peringatan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang menyimaknya. Batu-batu peringatan yang akan menyemangati hidup kita dan juga hidup orang lain saat menghadapi kesesakan. Barangkali saat orang lain mendengar cerita kita, membaca tulisan kita, melihat foto kita, melihat video kita, baik kita sendiri maupun orang lain yang sedang menghadapi kesesakan, dapat memperoleh kekuatan dan semangat yang baru. Nah, saat ini saya mau mengajak untuk sahabat GKI Klasik Solo semua atau siapapun yang melihat tayangan ini, yuk kita mulai dari sekarang untuk mendirikan batu-batu peringatan kita supaya boleh menjadi kekuatan iman kita bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terus? Habis itu?